Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan semuanya, saya Dita Nuriyah dari Perikanan Universitas Pajajaran NPM 56. Saya di sini akan membahas mengenai sosiologi penyuluhan perikanan, mengenai sentra ikan koi yang berada di Pasar Gede Bage, Bandung. Dan mari kita simak bersama videonya. Tempat yang saya kunjungi adalah sentra ikan koi Gede Bage, Bandung, yang beralamat lengkap di Mekar Mulia, Kecamatan Penyelkan, Kota Bandung, Jawa Barat. Tempat ini buka dari pagi hingga pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada saat saya berkeliling ke lokasi, saya menemukan salah satu toko ikan koi yang menarik, Latis Koi Farm. Dan saya sangat beruntung karena dapat mewawancarai ownernya secara langsung, Kak Venus. Kak Venus ini merintis usaha bersama dengan temannya sejak 3 tahun yang lalu. Dan uniknya, nama Latis Koi Farm ini diambil dari nama anak dari teman Kak Venus. Latis Koi Farm ini menjual berbagai macam spesies koi dan komoditas utama dan yang paling laku di pasaran adalah koi kohaku. Sedangkan komoditas yang jarang diminati oleh konsumen adalah koi-koi polosan. Latis Fish Farm ini dapat menjual ikan koi secara ecer maupun grosir. Dan Kak Venus bersama temannya ini mendapat suplai ikan koi dari Blitar. Dan uniknya lagi, Kak Venus dan temannya melakukan budidaya ikan koi secara langsung sendiri di rumah. Kak Venus sendiri menuturkan bahwa alasannya mendirikan Latis Koi Farm ini karena pangsa pasar ikan koi yang stabil, sehingga dari sisi hasil penjualan pun lumayan stabil. Sejak berdiri 3 tahun lalu hingga saat ini, siklus penjualan Latis Koi Farm cenderung stabil. Karena Kak Venus pun turut mempromosikan Latis Koi Farm ini di sosial media. Meskipun sedang dalam keadaan pandemi, omset per bulan Latis Koi Farm ini mencapai 30 juta rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis. Toko yang saya kunjungi ini sangatlah unik, bukan tanpa alasan. Selain omsetnya yang sangat tinggi, Latis Koi Farm juga menjuarai beberapa event pameran. Di antaranya adalah juara 1 Bupati Garut Cup, Young Koi Show kategori Best Size, 21, 25, dan juga kategori Mini Championship. Founder Latis Koi Farm ini memaparkan bahwa adanya kegiatan pameran koi dan menjuarai beberapa event sangat mempengaruhi penjualan. Yang mana hal ini dapat meningkatkan penjualan ikan koi dan juga meningkatkan reputasi toko. Kak Venus secara khusus memisahkan antara ikan koi yang biasa dijual dengan ikan koi yang akan diikutsertakan untuk event kejuaraan. Secara rutin mengganti air kolam ketika ikan-ikan sudah tidak terlihat aktif. Dari sekian banyaknya pencapaian, tentu saja ada masalah yang terjadi, di antaranya adalah serangan parasit Aeromonas. Aeromonas sendiri merupakan bakteri gram negatif yang mana ketika menyerang ikan akan mengakibatkan ikan mengalami peradangan, warna tubuhnya pucat, luka, dan bahkan kematian. Namun, Kak Venus sendiri selaku owner telah mempersiapkan hal tersebut untuk menanggulangi Aeromonas, yakni dengan cara pergantian air secara rutin dan pemberian obat secara berkala. Nah, karena tadi saya telah menjelaskan mengenai pengenalan toko Latis, salah satu toko di sentra koi Gede Bage, maka sekarang izinkan saya untuk menjelaskan unsur-unsur sosiologi yang terdapat dalam sentra koi Gede Bage ini. Yang pertama adalah kebudayaan. Menurut Taylor 1871, kebudayaan adalah pengetahuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jika ditelaah lebih jauh, wujud kebudayaan dalam sentra koi Gede Bage, tepatnya Latis Koi Farm, adalah penggunaan kolam terpal, cahaya lampu, dan suplai ikan dari hasil budidaya sendiri. Karena tidak semua toko dalam sentra koi Gede Bage ini menyuplai ikan hasil budidaya sendiri. Unsur sosiologi berikutnya adalah struktur sosial. Menurut Sujono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi dan peranan sosial. Juga dikemukakan pula oleh George Simmel,
Struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Struktur sosial dalam sentra koi Latis Koi Farm Gede Bage ini hanya ada penyewa tempat dan ownernya, yakni Kak Venus dan temannya. Karena Latis Koi Farm ini dijalankan langsung oleh ownernya tanpa rekrutmen pekerja. Berikutnya ada lembaga sosial. Lembaga sosial dalam sosiologi disebut juga pranata sosial, yang mana merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengalami pelembagaan atau institusionalisasi. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah hasil institusionalisasi struktur sosial. Lembaga sosial sentra koi Latis Koi Farm Gede Bage ini adalah Dinas Pangan dan Pertanian serta para komunitas pecinta koi. Unsur sosiologi berikutnya adalah stratifikasi sosial. Menurut Sukanto, tahun 1990, stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat dengan perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas rendah. Stratifikasi sosial dalam sentra koi Latis Koi Farm ini adalah yang pertama, dinas yang menaungi, dalam hal ini Dinas Pangan dan Pertanian. Yang kedua adalah pemilik atau penyewa tempat, dan yang ketiga adalah owner dari Latis Koi Farm. Berikutnya ada kelompok sosial. Menurut Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Owner Latis Koi Farm sendiri tergabung dalam kelompok sosial berbentuk komunitas pecinta koi yang bernama Koci. Owner mengaku keikutsertaannya menjadi anggota Koci dapat membuka peluang promosi dan ruang berbagi pengetahuan terkait bisnis ikan koi. Berikutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan jaringan pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren antara individu, kelompok, dan institusi. Sedangkan menurut Nasikon 93 menyatakan bahwa sistem sosial adalah tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh di atas standar penilaian umum masyarakat. Dalam kata lain, sistem sosial merupakan sistem bermasyarakat itu sendiri. Pola sosial ataupun sistem sosial yang diterapkan dalam sentra koi Latis Koi Farm Gede Bage adalah sistem sosial industri yang modern. Berikutnya adalah proses sosial. Menurut Gilin, proses sosial merupakan cara berhubungan yang dapat dilihat apabila perorangan dan kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungannya. Proses sosial yang terjadi dalam sentra koi Gede Bage Bandung ini adalah proses sosial asosiatif, di mana di dalamnya terjadi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Berikutnya ada perubahan sosial. Menurut William, perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek kehidupan masyarakat, baik dari ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi yang tentunya dapat berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Perubahan sosial yang dialami owner Latis Koi Farm adalah kemajuan teknologi, sehingga Kak Venus selaku owner dengan sigap tanggap teknologi, mengikuti komunitas untuk jejaring yang lebih luas, dan promosi online untuk memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir merupakan masalah sosial. Masalah sosial yang dihadapi oleh owner Latis Koi Farm ini adalah masalah penyakit ikan dan kualitas air. Penyakit ikan yang biasa menyerang koi adalah Aeromonas. Namun, pada awal video, saya telah menjelaskan bahwa Kak Latis sendiri telah menyiapkan berbagai macam cara untuk menanggulangi penyakit ikan Aeromonas ini, yaitu dengan cara penjagaan kualitas air dan pemberian obat secara berkala. Dan dapat saya simpulkan bahwa unsur-unsur sosiologi yang terdapat dalam Latis Koi Farm yang berdiri 3 tahun lalu oleh Kak Venus dan temannya adalah proses sosial yang terjadi adalah proses asosiatif dengan sistem sosial industri modern. Latis Koi Farm juga tergabung dalam kelompok sosial Koci di bawah naungan Lembaga Dinas Pangan dan Pertanian,
Sedangkan stratifikasi sosial yang terjadi adalah yang pertama, dinas yang menaungi, dalam hal ini Dinas Pangan dan Pertanian. Berikutnya adalah pemilik tempat sewa dan berikutnya adalah owner. Untuk wujud budaya yang nyata dari Lattice Koi Farm adalah penggunaan kolam terpal dan suplai ikan yang dengan cara membudidaya sendiri. Untuk masalah yang terjadi adalah masalah penyakit ikan dan kualitas air, sedangkan untuk perubahan yang dihadapi adalah perubahan teknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Venus yang telah berkenan untuk diwawancara, juga kepada yang terhormat Pak Asep Agus Handaka selaku dosen pengampu. Sebelum saya mengakhiri videonya, untuk teman-teman yang ingin membeli koi, silakan kunjungi FB Venus Rozul karena di situ menyediakan koi-koi yang sangat banyak sekali motifnya dan sangat-sangat berkualitas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Venus yang telah bersedia untuk diwawancara, juga kepada Pak Asep Agus Handaka Suryana selaku dosen pengampu. Sekali lagi terima kasih, saya Dita Nuria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.